Fotizen. Halo Fotizen, selamat sore. Gimana kabarnya nih? Kayaknya lama ya kita nggak bertemu. Aduh, sebentar. Suaraku kedengeran nggak ya? Suaranya kedenger nggak? Sebentar, coba dicek dulu ya teman-teman ya. Oke, kayaknya aman ya suaranya ya. Oke, seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya, mungkin teman-teman dan Fotizen semuanya juga udah tahu. Nah, pada sore kali ini teman-teman kita bakal bincang-bincang santai aja ya. Dan hari ini juga selain ada aku di sini, nanti akan ada Kak Dora yang bakal menemani kita ya sesi live kita kali ini. Nah, boleh nih teman-teman yang mungkin udah join, yang baru aja join, boleh banget teman-teman di komen-komen. Di komen-komen kalian asalnya dari mana? Ada yang mungkin dari Sumatera atau mungkin ada yang dari Surabaya. Boleh banget teman-teman sambil di komen-komen. Sambil di komen-komen. Nanti tepat di jam 15.30 ya, jam setengah 4, aku bakal mengundang Kak Dora buat join live kita di sore hari ini. Dan kalian pokoknya jangan kemana-mana ya teman-teman ya, kalian jangan kemana-mana karena pada hari ini selain kita akan belajar bersama, aku juga bakal kasih tahu ada info penting. Weh, ada info penting apa nih? Boleh teman-teman jangan kemana-mana, kalian di komen-komen dong asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ada yang dari Jogja mungkin, ayo angkat tangan. Ada yang dari Jogja atau mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa. Ada yang dari luar Pulau Jawa nggak nih? Boleh ya guys, di komen-komen dulu. Boleh banget di komen-komen dulu. Dan sebelumnya, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Weh, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman. Hai, selamat sore. Nama aku Amalia. Dan aku di sini yang bakal memandu live pada sore hari ini ya, teman-teman. Dari Bandar Lampung, Kak. Halo. Wah, jauh banget dari Bandar Lampung. Ada Kakak Ridwan Abdul. Kak Ridwan Abdul. Gimana kabarnya nih, Kak Ridwan? Halo, Kak Amalia. Hai. Halo, Kakak Nami Asa. Kakak Nami asalnya dari mana nih? Boleh di komen. Nanti di jam setengah 4 tepat ya, aku bakal mengundang Kak Dora buat join live kita pada sore hari ini. Nanti kita akan ngomongin soal voice over, kemudian ada latihan naskah juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik buat bacain teks naskah, karena spesial banget, hari ini kita bakal latihan naskah voice acting. Jadi kita bakal belajar gimana bacain naskah karakter gitu. Saya dari Sukabumi, Kak. Wah, dari Sukabumi, Jawa Barat. Halo, Kakak Nami. Dan buat teman-teman yang lain, kalian jangan kemana-mana ya. Di komen-komen dulu aja, guys. Di komen-komen dulu. Ini bentar lagi. Wow, udah jam setengah 4. Ini sambil menunggu Kak Dora, aku bakal ngajak Kak Dora join dulu. Teman-teman siapkan pertanyaannya terlebih dahulu ya, guys. Kalian mau tanya-tanya apa soal voice over, nanti kalian boleh banget tanya-tanya di sesi kita pada sore hari ini. Oke? Sambil aku tambahkan Kak Dora untuk join. Wait ya teman-teman ya. Halo Kak Dora. Selamat sore. Selamat sore Kak Dora. Halo. Akhirnya. Waduh, kok nggak ada ininya ya? Nggak ada apanya nih? Wait.
eh Kak Amal nggak ada nggak ada gambarnya. Hah? Nggak ada gambarnya? Coba aku keluar sebentar ya. Oke, oke, oke. Kayaknya emang rada delay ya teman-teman ya. Wait, coba. Kita coba sekali lagi ya. Nah, cakep. Ada? Ada Ada. Ada. Kok tempatku nggak ada ya? Loh, Ini gimana ceritanya? Ini gimana ceritanya sih? gimana nih? Kita mau gimana nih? Ini gimana nih? Tapi kalau tapi di sini ada sih Kak. Oke. Tapi Apakah kalau misalkan Mm-mm. aku nggak melihat secara langsung kan kayak kurang enak ya ngobrolnya Iya. ya. Oke, berarti diajarin aja bisa Kayaknya nggak apa-apa, HP-nya atau kita akan aman sih sebenarnya. aman atau kita akan restart lagi? Ya wes. Kayaknya aman. Ini udah banyak yang join nih. Oke. Sekitar ada 7 orang ya. Mm-mm. Tadi udah ada yang komen-komen Kak. Asalnya ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Wih. Lampung. Wah, ini buat teman-teman yang lain yang mungkin baru aja join juga boleh banget ya di komen-komen dulu ya. Asalnya dari mana. Dan pada sore hari ini ditemani Kak Dora. Halo Kak Dora. Selamat sore. Selamat sore. Akhirnya kita menyapa Potizen. Betul, setelah sekian lama ya Kak ya. Ya. Setelah sekian lama, ini sesi pertama kita, semoga seru ya, semoga ramai juga teman-teman yang komen-komen dan bertanya-tanya. Dan aku tadi juga sudah mempersilahkan buat teman-teman, buat netizen semuanya yang ada di rumah, kalau misalkan mereka ingin ada yang ditanyakan, itu boleh banget untuk mempersiapkan dulu pertanyaannya. Seperti itu, dan nanti kita akan ngobrol bersama Kak Dora di sini. Boleh. Dan yes, mungkin aku akan mempersilahkan Kak Dora terlebih dulu untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak Dora. Oke, selamat sore. Saya Dora dari Indo Voiceover. Saya biasanya berhubungan dengan talent, saya admin talent. Jadi, admin klien. Tapi dulu pernah jadi admin talent. Jadi udah tahu semua nih, berhubungan dengan klien, berhubungan dengan talent, gitu. Gitu sih. Oh, siap. Berarti ini mungkin kalau Potizen pengen ada yang mungkin pengen jadi talent, atau pokoknya ingin tanya soal voice over itu bisa banget ya Kak ya? Bisa dong. Nanti bakal dijawab sama Kak Dora di sini. Yes, Okay. betul banget. Ini ada yang baru join, mungkin boleh dong di absen guys. Dari mana nih? Apakah tempat kalian aman di hujan-hujan dan beledek-beledek ini? Aman nggak nih guys? Lumayan sering Semoga aman. hujan ya sekarang di Jogja ya. Semoga aman. Betul. Nah, gimana nih Kak Dora? Apa mungkin langsung kita mulai saja? Langsung. Jadi aku penasaran nih kita mau bikin apa sih? Jadi katanya ada sesuatu mau spill nih, spill apa nih? Nah, tadi aku juga udah sempat nyampein ke Potizen semuanya yang ada di rumah kalau hari ini agenda kita itu akan membahas tentang agenda kita ya, agenda kita ke depan, ada acara seru banget ya, yaitu akan ada workshop offline. Ini ditunggu-tunggu banget nih sama Potizen. Betul, banyak banget yang sering nanya ya Kak ya. Ya. Workshop offline gitu-gitu. Nah, kali ini, pada hari ini, kita akan ngobrol dan nanti untuk detailnya kita akan mempersilakan Kak Dora untuk menjelaskan seperti apa. Dan selain itu, kita juga bakal belajar membaca naskah voice over. Asik. Ini ditunggu-tunggu juga itu. Semua tuh ditunggu-tunggu pokoknya. Jadi nanti kita mempersilahkan teman-teman yang mau atau ingin membaca naskah, boleh join ya Kak ya? Oke. Boleh banget. Oke, kayaknya kita ngomongin acara offline-nya dulu ya. Oke, boleh. Kami persilakan buat Kak Dora, silakan. Oke,
Terima kasih. Jadi nih Votizen teman-teman semua, kita mau ada acara semacam workshop seru-seruan gitu sambil ngabuburit ya Kak Amal, karena kan kita masih di bulan puasa nih. Rencananya itu kita akan adakan tanggal 21 Maret, 21 Maret di hari Jumat. Acaranya di Daily Favor di Yogyakarta nih, Votizen dan teman-teman. Nah, mungkin untuk awal ini kita memang lagi di Jogja dulu. Nanti kalau misalnya acaranya asik, heboh, dan itu sangat bermanfaat buat kita semua, boleh nih nanti kita rencanakan ke kota-kota berikutnya, gitu kan seru ya? Gitu. Nah, terus acaranya kita mau apa aja? Kita mau satu, pasti sharing-sharing pengalaman bagi yang voice over talent enthusiast, mereka yang barusan join, atau mereka yang baru mau mulai nih voice over itu sebenarnya seperti apa sih, apa aja yang harus disiapkan, terus jadi voice over itu susah atau enggak, kayak gitu sih. Gitu. Nah, lalu kita akan coba, nah ini, kita ada dubbing experience, jadi nanti di sana kita mau coba dubbing, kita mau merekam suara kita sendiri, dijadiin satu di suatu film, lalu kita tonton deh bareng-bareng. Gitu. Seru nggak tuh? Pastinya seru deh Kak Amal ya. Seru banget nih kayaknya. Seru banget. Gitu. Jadi selama ini voice over talent atau voice over enthusiast atau mereka yang belum begitu memahami voice over itu apa, kan taunya voice over apa itu? Oh, dubbing, Mbak, dubbing gitu. Padahal dubbing itu hanya sebagian kecil dari sebuah voice over. Voice over itu kan kita ada company profile, ada advertising, ada komersial juga yang bisa kita tonton di TV-TV, iklan-iklan di YouTube gitu. Jadi tidak melulu voice over itu adalah dubbing gitu. Nah, terus aku mau nanya nih Kak Amal, besok acaranya itu kita dapat apa aja sih selain ilmu ya? Selain ilmu tuh kita dapat apa aja tuh? Oke, benefitnya itu ada banyak banget Kak Dora. Yes, ada banyak banget. Ada karena kita juga acaranya itu di sore hari, mau ada burger gitu ya, kita tentu saja free snack. Nah, kemudian ada free kopi juga karena kita tempatnya juga di kafe. Kemudian free kelas online nih Kak. Oh iya? Itu free kelas online, bener banget. Free kelas online, free kopi, free snack, kemudian relasi atau networking, itu udah pasti. Kemudian teman-teman juga bisa dapetin free naskah, kemudian ada dubbing experience juga, seperti yang tadi Kak Dora sampaikan ya. Jadi nanti teman-teman yang ikut atau join workshop kita itu bakal ngerasain gimana rasanya jadi dubber beneran gitu. Seru banget, seru banget. Kelas online, ngomong-ngomong kelas online nih, apa aja yang didapat nih kelasnya nih? Nah, untuk kelas online kita tuh itu nanti sistemnya adalah pre-record, jadi nanti ada 12 kelas yang bisa teman-teman akses gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu join workshop kita, nanti dapat free. Jadi udah input kelas online itu gitu. Nah, kelasnya ada macam-macam. Ada kelas voice acting, ada basic voice, kemudian ada kelas podcast, ada kelas naskah, ada kelas dubbing juga. Jadi pokoknya lengkap banget gitu. Waduh, semua kelas dapat tuh ya? Ya, udah pasti dapat dan secara itu gratis. 100, yes, benar banget. Jadi pokoknya jangan sampai dilewatkan ya. Wah, keren sekali sih. Keren. Tuh. Ini gimana nih teman-teman nih? Ada yang mungkin ingin ditanyakan nih seputar talent atau mungkin seputar voice over? Mumpung ada Kak Dora di sini, kita bisa bertanya-tanya loh. Apa aja boleh ditanyain? Boleh. Teman-teman yang ingin bertanya. Nanti juga kayaknya ada seru-seruan nih kita. Nanti boleh banget kalau boleh banget kalau misalnya ada yang mau join, kita kan mau share naskah nih. Share naskah, terus kita mau belajar membaca naskah itu bareng. Kalau misalnya ada yang mau live bareng kita, nanti tinggal request aja. Nanti kita baca bersama-sama. Yes, betul. Gimana nih? Dari teman-teman boleh banget loh. Sambil di komen-komen ya, karena kita sore ini
mau belajar naskah, mau Iya. membaca naskah. Ya, kalau misalkan teman-teman tertarik, Kak, aku pengen banget nih belajar bacain naskah gitu. Boleh banget ya, teman-teman. Di komen aja. Nanti kita apa namanya join live ya. Jadi nanti Ya. kita live bertiga bersama. Hmm. Ini sambil menunggu teman-teman yang mungkin ingin join live kita. Gimana kalau kita coba naskahnya dulu nih Kak Dora? Oh, boleh, boleh. Jadi apa nih? Jadi harimau saya nih. Jadi harimau. Oke, bentar ya. Ya. Voice acting ya, besok kita mau belajarnya itu voice acting yang workshop itu. Jadi kita mencoba mengeksplor imajinasi kita untuk jadi apapun lah. Gitu. Wah, ada yang nanya ini. Wah, ada yang bertanya. Oke, izin bertanya Kak. Dari Kakak Ridwan Abdul, izin nanya Kak. Baru aja tertarik dengan voice over, tapi belum tahu apapun tentang voice over. Tapi saya beberapa kali membuat konten dengan dubbing. Apa yang harus saya pelajari dahulu Kak? Pertanyaan dari Kakak Ridwan Abdul. Boleh nih Kak Dora. Oke, yang pertama kali harus dipelajari itu sebenarnya kita harus tahu apa yang itu tadi sih, voice acting kita harus menempatkan diri kita sebagai apa yang mau kita perankan gitu. Kalau misalnya dubbing, katakanlah kita memerankan menjadi pangeran gitu. Nah, kita harus itu imajinasi kita membayangkan pangeran itu, sosok pangeran itu seperti apa sih? Apakah dia pangeran muda, berarti suaranya harus light, atau misalnya dia pangeran yang sangat berwibawa, berarti suaranya itu harus mengesankan, harus berwibawa, harus lebih, nah gitu. Atau misalnya kita jadi kelinci deh, imajinasi orang kelinci itu kan lucu, imut gitu. Jadi mungkin kita harus ngomongnya berbicara seperti ini, seperti kelinci yang lari atau kelinci yang takut, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kita kalau misalnya nonton film, nonton serial, nonton apa, itu sebenarnya kita udah belajar sih, kita sudah belajar. Jadi kita nonton waktu kecil, nonton Doraemon kah, nonton Dragon Ball, nonton Hachi, itu sebenarnya kita udah belajar, tapi kita nggak sadar aja kalau kita sudah belajar gitu. Seperti itu sih, gitu. Menjadi Hachi kecil, kasihan ditinggal ibunya. Itu gimana kita melatih suara kita, gitu. Practice make perfect, jadi memang harus latihan terus gitu. Belajarnya itu explore suara gitu. Apakah kita bisa menjadi suara yang hebat atau menjadi suara yang kecil, kayak gitu sih. Gitu Menarik aja. banget ya. Sip. Menarik sekali. Semoga pertanyaan dari Kakak Ridwan sudah menjawab ya, sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Ridwan. Dan kalau membicarakan soal voice acting ini sesuatu yang menarik ya Kak Dora ya. Ya. Itu gampang-gampang susah sih sebenarnya. Gampang-gampang susah, Ramal. Jadi kalau misalnya iklan, kita tinggal suara yang, ya suara nggak ada yang gampang sih sebenarnya. Tapi acting itu susah karena kita harus benar-benar mengeksplor suara kita gitu. Kalau misalnya iklan, boleh aja. Haus, lapar, tinggal ojolin aja. Nah, kayak gitu kan udah bisa gitu. Atau misalnya company profile yang Indo voiceover agency di Indonesia, kayak gitu tuh udah gitu sih. Tapi kalau misalnya ekspor memang kita harus latihan terus gitu, melihat bermacam-macam karakter gitu sih. Itu teman-teman. Nah, jadi kalau yang voice acting atau voice karakter itu, apalagi kalau satu voice over tuh bisa ngisi berbagai macam karakter ya Kak ya. Iya. Bisa switch gitu ya, jadi harus lebih explore lagi. Iya. Iya. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Boleh ya teman-teman, silakan ditanyakan aja di kolom komentar. Dari Kak Ridwan, terima kasih Kak. Terima kasih Kak, keren banget. Sama-sama. Keren banget. Terima kasih. Nanti boleh sekali
Oli. Boleh banget tanya-tanya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan ya, mumpung hari ini ada Kak Dora, kita serap semua ilmunya dari Kak Dora. Silahkan yang mau bertanya-tanya, boleh banget. POV sering dimintain macam-macam nih sama klien nih, gitu. Klien kan maunya pasti perfect untuk semua proyeknya gitu. Jadi mau suara yang lucu sekali gini, mau suara cewek untuk iklan tapi yang crispy. Kayak mana suara crispy itu? Kan susah ya kita harus mendeskripsikan suara crispy itu seperti apa gitu. Apakah suara yang halus atau suara yang serak-serak basah mungkin gitu. Itu sih istilah di dunia voiceover seperti itu. Gitu. Oke, Hai. Nah, mungkin karena kita udah sempat menyinggung sedikit soal voice acting gitu ya, soal karakter-karakter ini, Ya. sepertinya aku akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya contoh naskah voice acting atau voice karakter. Nah ini seru ini. Seru ini. Bentar ya teman-teman. Karena kita tidak tahu kapan disuruh menjadi harimau. Betul. Tiba-tiba suruh jadi harimau, tiba-tiba suruh jadi kelinci, tiba-tiba pensil yang bisa berbicara. Kelihatan nggak ya, Kak? Kelihatan. Oke, siap. Jadi apa nih kita Putri? Ini kepalanya kok nggak kelihatan ya? Seperti apa? Ini gimana sih caranya ya? Mungkin dirahasiakan. Mungkin dirahasiakan. Wah, Kak Dora ini ada yang bertanya lagi. Boleh. Dari Kakak Nami Asa. Halo Kak Dora, boleh dong minta tipsnya untuk bagaimana mengekspor voice over ke dunia kerjanya. Oke. Boleh ke dunia kerja. Oke. Bagaimana mengekspor voice over untuk ke dunia kerja? Kalau misalnya kita sudah belajar banyak tentang macam-macam ya, jadi kita belajar yang casual, suara casual seperti apa, suara formal seperti apa, atau mungkin dubbing atau karakter gitu. Biasanya kita bikin konten dan kita taruh di platform sosial media atau platform seperti LinkedIn gitu yang kita bisa menunjukkan kepada dunia istilahnya ya, menunjukkan kepada dunia kalau kita bisa nih bikin voiceover seperti ini gitu. Jangan lupa juga gabung-gabung ke agensi-agensi. Kita bisa lihat-lihat di beberapa platform sosial media, mereka bikin grup gitu biasanya. Kita masuk aja ke situ, join komunitasnya, terus kita bertanya, banyak relasi itu biasanya banyak kesempatan untuk kita diminta untuk mengisi voiceover suatu project dari orang lain atau dari klien gitu. Biasanya mereka akan minta ke situ. Gitu sih. Jadi emang harus kita umumkan pada dunia nih kalau saya bisa voiceover, voice acting gitu. Seperti itu sih. Gitu apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Terima kasih Kak Dora. Bagaimana nih Kakak Mami sama Kakak? Wah, ini sepertinya ada pertanyaan lagi, tapi aku rasa apa yang sudah disampaikan Kak Dora tadi sudah cukup mewakilkan sih, termasuk bagaimana caranya memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan voice over yang kita punya, kemudian tadi bisa di-share di media sosial atau mungkin join komunitas dan lain sebagainya. Mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Lostengon. Kak Lostengon ya. Sepertinya sudah menjawab, tapi kalau misalkan dari Kakak Lostengon ingin bertanya lagi, itu juga boleh banget langsung tulis di kolom komentar aja. Boleh banget, langsung ketik di bawah ini. Langsung ketik di bawah gitu. Ini. Yes. Oh, Dela, ada yang tanya lagi nih. Lost and Gone. Hai Kak, aku baru join nih, jadi takutnya pertanyaanku udah ditanyakan sebelumnya. Mau nanya Kak, kalau mau cari tahu opportunity di ranah voice acting, ini di mana ya? Apa ada saran portal atau komunitasnya?
Oke. Itu tadi sih biasanya kalau misalnya ada workshop itu ikut terus supaya kita juga bisa networking kan dengan sesama voice over talent. Lalu biasanya dari kita sendiri Kak Amal, kita kan punya Facebook group info job voice over ya. Betul. Nah, itu boleh diterangkan sedikit Kak Amal di info job voice over itu? Ini saya lemparkan lagi. Jadi itu kayak sebuah Facebook group di mana pihak-pihak atau teman-teman atau mungkin klien yang sedang mencari pengisi suara gitu, mereka biasanya cari di situ gitu untuk ikut seperti itu. Mungkin jadi, nanti bisa di-share aja sih Kak. Nama grupnya apa? Namanya Info Job Voiceover gitu di Facebook ya, di Facebook gitu. Boleh banget teman-teman yang ada di rumah atau Votizen semuanya bisa dicatat ya, kemudian nanti bisa langsung di searching aja namanya Info Job Voiceover yes, langsung ditulis dan cari aja di Facebooknya masing-masing. Wah Kak, ini kayaknya ada yang bertanya lagi nih. Boleh dari kakak Claudia. Kakak kalau mau buat VO untuk Instastory itu, apakah teksnya bisa bikin sendiri atau boleh ambil dari internet? Dua-duanya boleh sih, tapi akan lebih baik kalau kita sendiri yang menciptakan, karena sebenarnya voiceover itu kunci oke-nya atau kunci kita tersampaikan apa yang mau kita omongkan itu kan dari diri sendiri, kita memahami skrip yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya itu kita bikin sendiri, feelingnya, relate-nya, rasanya sudah dia akan lebih baik, lebih bagus nanti ngomongnya, karena kan ya itu perasaan kita gitu. Kan belum tentu juga kalau misalnya Kak Amal bikin skrip tentang patah hati. Saya nggak patah hati, belum pernah patah hati. Jadi waktu ngomongin tentang patah hati mungkin nggak begitu tersampaikan gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya mau ambil teks dari punya orang, jangan lupa dicantumkan kreditnya. Gitu. Nanti tahu-tahu, itu kata-kata saya ya. Takutnya kena copyright gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau bikin sendiri rasanya itu lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya Kak ya? Ya betul. Yes. Oke, semoga jawaban dari Kak Dora sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Claudia ya? Ya. Oke. Tapi ini kayaknya waktu kita karena sudah tidak lama lagi, teman-teman. Lamain lah. Tapi tenang aja karena kita akan rutin live ya. Ini tuh sebenarnya gimana ya? Aduh, aku mau ngomong tapi kok mukanya nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Apa ya, aman ya teman-teman ya. Jadi live kita ini akan rutin kita laksanakan setiap hari Kamis di jam yang sama ya Kak Dora ya? Ya. Tapi nanti untuk temanya akan berbeda-beda. Seperti itu. Ya. Jadi boleh banget teman-teman kalau ingin tanya-tanya secara langsung, terutama tentang dunia voice over, nanti bisa banget langsung join live kita setiap hari Kamis di jam 3:30 sore. Ya. Oke. Yes. Tapi mungkin sebelum kita tutup, karena ini sudah aku sediakan naskah. Wah, dari tadi nggak sabar bacain naskah nih Kak sebenarnya. Ini nanti kalau misalnya ada yang mau bacain naskah dari teman-teman, tinggal request join aja, join live. Supaya bisa membacakan ini, si Putri ini, Liora ini. Gitu. Betul banget. Kan persilakan buat teman-teman semuanya yang mungkin ingin bacain naskah, praktek naskah, boleh banget langsung klik join live kita ya Kak Dora ya? Ya, betul. Yes, silakan. Nanti kita persilakan untuk membaca ini, skrip ini. Gitu. Atau Kak Amal dulu mau mencoba? Ini kayaknya untuk memancing teman-teman semuanya sih. Untuk memancing teman-teman. Ini menarik banget loh guys. Boleh banget ya yang mau join nanti bisa langsung di komen aja. Terus bisa langsung join live kita. Kita akan bacakan dulu atau enggak nih Kak Amal nih? Boleh. Kita bacakan dulu kayaknya Kak. Yoi.
Oke. Mungkin dari Kak Dora dulu, nanti aku akan Oke. aku akan mencoba setelah Kak Dora. Boleh, boleh, boleh. Ini Putri, Putri yang cantik jelita. Aku mau coba ya. Putri itu kan macam-macam ya. Nanti karena kita kan ngomongin acting ya, Putri. Seorang putri itu kan pasti berwibawa, pasti apa-apa. Tapi Putri itu kan macam-macam. Ada yang berwibawa, ada yang mereka centil, ada yang mereka tuh judes ya kan. Nah, nanti kita akan coba itu. Gitu. Jadi Kak Amal nanti mau bacain Putri yang kayak apa nih? Eh, Kayaknya putri yang lebih kecentil gitu kayaknya ya Kak. Oke, aku akan menjadi putri yang dewasa, putri yang berwibawa. Oke, Oke, siap. kita coba ya. Terima kasih, kita coba. Oh, hai, nama saya Liora, putri kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya katakan? Oh, aku baru saja melihat bunga yang sangat indah di taman. Gitu. Ya, keren banget. Putri yang tidak neko-neko, putri yang baik hati, tidak jahat. Ya, Putri yang itu. ganteng. Putri yang anggun. Mau ikutan gimana Kak? Ada yang boleh mau ikutan? Boleh banget Kakak. You request dong. Request Kak. Atau Request mungkin aja aku di invite aja ya? Oh boleh. Bisa nggak ya? Boleh di invite. Kakak Rafika Dinda. Nanti jadi putri yang bengis loh. Nama saya Liora. Berarti ini tuh bisa diimajinasikan sesuai pikiran kita gitu ya Kak? Mau jadi putri yang seperti apa? Betul. Oke. Tapi malu katanya. Jangan dong, masa malu? Kita harus explore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Kak. Ini Putri Centil bisa nih. Aku pengen jadi yang centil. Boleh banget. Seru. Biasanya kalau centil tuh seru loh. Iya, dari mana tuh, Kak? Malu, aku masih gemeteran nih. Dari mana kotanya nih? Aku dari Lampung, Kak. Wih, jauh. Wow, jauh sekali. Semakin jauh harus tantangannya semakin susah nih. Oke. Kak Amal, kita sudah mendapatkan Putri Centil, Kak Amal. Yeay. Boleh ya, langsung saja kita persilakan kepada Kakak Rafika. Aku coba ya, Kak ya. Oh, hai. Nama saya Liora, putri kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Oh, aku baru saja melihat bunga yang sangat indah di taman. Gitu kan. Centilnya dapat banget ya. Kecentilannya sangat terasa sampai Jogja, Kak. Bener. Jauh sekali sampai nyebrang pulau ya, Kak ya. Nyebrang pulau. Keren banget. Ini voice over enthusiast juga, Kak? Iya, Kak. Aku dari SMP sebenarnya pengen banget jadi penyiar karena suka dengerin radio. Cuman sampai sekarang belum kesampaian. Jadi cuman suka ikut-ikut kayak jadi gabung di komunitas podcast gitu-gitu aja sih yang berkaitan dengan gitu-gitu aja. Oh, voice over challenge gitu kalau misalnya ada yang bikin gitu pasti ikut ya? Kalau ketemu gitu, maksudnya kayak ada infonya aku pasti usahain buat selalu ikut. Oke. Peralatan rekaman di rumah? Oke, ini pakai apa nih biasanya? Nah, kalau aku cuma pakai clip on mini doang, Kak. Jadi yang kayak cuma agak di bawah 100.000 gitu karena aku ya untuk pemula begitu ya, dan aku juga belum ada keperluan atau kepentingan yang kayak memerlukan alat yang lebih lagi, jadi aku belum coba lagi. Oke, sip. Kak Amal, kita next time-nya juga ini Kak Amal, kita kan sering bagi tips and tricks bagaimana caranya rekaman dengan
misalnya budget di bawah berapa ratus ribu gitu kan gitu. Yap. Jadi kapan-kapan kayaknya kita harus ngobrolin ini juga nih gitu dengan mikrofon yang seberapa bisa menghasilkan audio yang bersih atau apa gitu tuh. Itu. Oke, siap. Boleh. Nanti kapan-kapan kita sharing-sharing seputar device-device yang mungkin bisa teman-teman pakai untuk home recording gitu ya, Kak ya? Iya. Sip. Ya, oke. Terima kasih banget. Terima kasih banget ya. Terima kasih Kak Sarah. Semangat terus. Kasih untuk kesempatan. Seru. Selamat sore. Kak. Terima kasih Bu. Seru sekali. Keren banget. Tuh, asik tuh. Asik kan? Ini teman-teman yang lain yang mungkin masih malu-malu, masih takut, yang mungkin masih mengumpulkan keberanian ya untuk join dan bacain naskah, boleh banget ya teman-teman, langsung aja tulis di kolom komentar. Masih ada waktu nggak kita? Aduh, Apa? Oke. Masih ada yang ingin baca lagi mungkin? Kita kasih kesempatan ya Kak. Mm. Kita kasih kesempatan nih buat satu orang lagi yang mungkin ingin mencoba membacakan naskah ya, membacakan naskah voice acting, naskah karakter. Boleh banget teman-teman langsung di komen aja. Baca ini katanya Kakak Ersha. Iya Kak, betul sekali Kakak Ersha. Apakah Kakak Ersha berminat? Langsung aku ajak join nih Kakak Ersha nih. Kakak Zainal pengen ikut nih Kak Dora. Yuk, gas. Yuk. Gasin. Gas. Kakak Kayaknya Ersha dulu. Seru ya. Seru nih, kita bisa next banget. time-nya kita akan sering sharing baca naskah gini sih. Tapi besok mungkin sekarang Putri, jadi minggu depan atau next-nya kita live mungkin akan jadi harimau. Terus besoknya besoknya kita akan jadi tentara alien gitu sih. Oke. Menarik nih teman-teman nih. Boleh. Kakak, ini kira-kira siapa nih Kak yang kita persilahkan terlebih dahulu untuk mencoba nih? Kakak Siapa? Ersha kayaknya ya. Kak Ersha masih ada di live nggak? Masih bisa request kah atau nanti Kak Amal yang request untuk join, yang mengajak? Yap. Kak Ersha boleh banget langsung aja request buat join live. Atau coba aku undang Ya. Kakak Ersha. Jadi Kak Ersha Putri itu tidak dapat bergabung. Oh, masih. Masih nggak? Oke. Kakak Zainal juga ada. Kakak Zainal mau coba nggak nih? Ini karakternya Putri, tapi yang nyoba bacain cowok gitu ya. Gimana Kak Dora? Boleh dong. Boleh ya? Boleh loh. Oke, setelah Kakak Ersha ya. Beberapa orang itu tuh dikaruniai suara yang tidak seperti penampakannya tuh loh. Kita punya satu talent namanya Geraldo. Sekarang udah kuliah sih. Dulu dia sempat dubbing, suaranya tuh ini enak, suara remaja Putri gitu, padahal dia cowok. Jadi dia cowok, tapi suaranya bisa cewek. Suaranya remaja cewek banget gitu. Itu pernah kita ada ngerjain satu dubbing dari Korea. Nah, Geraldo ini kepilih gitu. Dia jadi karakternya tuh karakter yang anak-anak gitu. Dia suaranya cewek, lucu banget. Tapi dia tetap laki. Kadang-kadang kan begitu. Iya. Seringkali seperti itu ya. Ada yang cewek suaranya ngebas kayak cowok, ada yang cowok suaranya bisa cium halus lembut gitu. Betul. Seperti Kak Hudson itu. Ya kan? Ayo, Ersha kayaknya belum bisa join. Belum bisa join. Apakah ada masalah? Tunggu sebentar ya Kak. Coba aku invite lagi.
Memang seru suara. Coba-coba kita lihat apakah ada pertanyaan lagi. Seru nih, Boleh, silakan. bisa dengan berbagai macam intonasi. Iya, seru banget. Jadi tidak harus seperti putri yang cantik jelita, tapi putri yang bengis pun juga ada. Udah dikirim permintaan. Oke, sebentar Kak. Yuk, Colin editing jadi dubber gimana caranya Mbak? Belajar eksplor suara dan karakter gitu. Jadi kita tahu suara kita, misalnya suara kita emang suara gede gitu, jadi mungkin bisa eksplor jadi apa, Buto Ijo misalnya, atau jadi Bapak Presiden yang berwibawa dari negara mana gitu bisa. Tuh. Nah nih, halo selamat sore. Mas sore Kak. Selamat sore. Dari mana? Sambil olahraga nih. Wah, bagus sekali. Sehat. Dari Lampung Kak. Oh, ini Di Lampung. dari Orang-orang Lampung nih. Lampung ya. Emang Jawa tapi Loh. ini wong Jawa. Transmigran. Transmigran terang nggak gelap. Transmigran. Oke, Ya. ini sangat termotivasi untuk membaca Putri. Oh yang ini ya? Oh Liora. iya. Oh ya. Betul. Betul. Oke. Kami persilakan buat Kakak. Oke. Jalan. Dirasa-rasakan dulu gitu, boleh. Silakan. Alhamdulillah. Oh. Hai, nama saya Liora, putri kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Oh, aku baru saja melihat bunga yang sangat indah di taman. Wah, Oh, keren banget. Wisi nih. wis. Iya dong. Itu putri yang barusan keluar dari kerajaan, dia jalan-jalan gitu, terus Oh iya. ada apa ini? Jadi masih rasa penasaran ya. Ini putri yang penasaran ini judulnya. Putri yang Oh iya. penasaran. Gitu. Voice over enthusiast juga nih. Dari Iya Kak. Dari saya ikut kelasnya Kak Dita VOSD, Widya Ukara, terus Kak Bimoki yang apa itu ya? Kayak Bimoki itu apa ya? Voice Institute ya? ya, Apa ya? Institute, ya betul. Sama Direct Me-nya Kak Ricardo Matulesi. Wah, ini panjang juga ini apa sertifikatnya ini. Tapi masih pemula ini Kak. Masih Tetap harus pemula. semuanya harus belajar diasah terus sih. Jadi maksudnya kita kalau cuman ikut terus ngumpulin sertifikat kan ya gimana juga gitu. Emang harus Oh, banyak iya. latihan dan harus banyak posting. Kak. Iya. Salam kenal IG-nya apa ya? Nanti bisa berteman mungkin. Boleh. Jangan lupa follow Indo Voiceover dan Indo Voiceover Academy dulu. Indo. Udah. Oke. Dua-duanya udah ngikutin. Ya, nanti biasanya nanti kita share-share di situ. Begitu. Oke, Ada pertanyaan next mungkin? berarti ya. Oh, Kak, aku nanti DM pribadi aja. boleh. Boleh. Ya, Boleh. ada satu Terima pertanyaan kasih. nanti DM aja. Ya, makasih. Dadah. Sama-sama, selamat melanjutkan. Iya, selamat Kipi yang melanjutkan olahraga mengakhiri kembali. nih. Ya. Oke. Wow, Kak Dora kayaknya ini rame banget ya di komen-komen. Aku Seru pengen banget, coba, Kak Amal. aku pengen coba gitu. Cross gender tuh kan lucu ini tuh. Betul. Oke. Siapa lagi nih? Siapa Kita lagi? boleh request nggak sih? Tadi kan yang centil udah, yang berwibawa udah, yang tipe princess penasaran udah. Kita cari yang putri yang bengis dong, biar seru. Yang rada tepus. Oke, ada yang ingin mencoba nih. Boleh teman-teman langsung kirim ini aja Kak, requestnya Kak. Request join live. Tadi Kak Ersa itu belum bisa join nih Kak Dora, kenapa ya? Iya. Kak Ersa udah bisa join lagi belum nih? Belum. Kak Ersa, coba aku invite lagi ya Kak Ersa ya. Atau kakak kirim request lagi?
Ada ini, Halisa, I want try. Aku Gen Z by the way, Kak. Loh nggak apa-apa. Kak Amalia Gen Z. Yes, aku juga Gen Z. Coba Ah, sebentar. tuh Kak Ersya udah kirim. Wah, sepertinya ini ada sedikit masalah teknis nih Kak. Jadi teman-teman yang mengirimkan permintaan bergabung itu ternyata dari sistem live-nya itu nggak bisa diklik. Seperti itu. Berarti atau gimana? Kak Amal yang request kah? Kalau Kak Amal yang request bisa nggak? Diundang ya? Iya, diundang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa? Iya, atau bagaimana nih Kak Dora enaknya? Gimana ya? Kenapa tak bisa? Atau kalau dari Kak Amal bisa diklik-klik dihapusin dulu supaya request ulang gitu bisa nggak? Oke, coba ya. Seru ini soalnya nih, jadi princess. Oke. Wah, banyak nih kayaknya nih. Kita Kak Ersya dulu ya. Semoga Yuk. bisa Kak Ersya. Semoga bisa nih Kak Ersya nih. Kak Ersya? Oke, bisa. Akhirnya ya Kak Ersya. Akhirnya bisa. Tapi agak malu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Pemalu Kak? Aku malu. Saya baru pertama kali. Aman dong. Oke, Kak Ersi dari mana Kak? Dari Bandung. Nah, akhirnya dari satu pulau dengan kita. Oke, Kak Ersi mau bacain karakter Putri ini dengan seperti apa nih? Bisanya lembut kayak gitu sih bisanya. Oh, lembut. Oh, orangnya lembut nih. Oke. Boleh banget. Langsung. Silakan. Hai, nama saya Laura, Putri Kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Aku baru saja melihat bunga yang sangat indah di taman. Wah, keren banget. Putri yang baik-baik dari kerajaan. Putri yang baik, betul. Iya. Ceria ya, suaranya ya Kak Dora ya. Ya. Putri yang baik-baik dan ceria. Betul. Gitu. Kak Ersi ada pertanyaan nggak atau mau explore dengan karakter yang lain mungkin, Putri yang lain? Pengen nanya sih banyak banget pertanyaan. Kita live sampai besok kok, boleh sampai besok jam 5 sore. Silakan. Sebenarnya kalau misalkan mau voice over itu harus ada pengalaman nggak? Kalau Kayak ada apa buat ngisi suara gitu? ngisi suara untuk apa dulu? Pengalaman kan sebenarnya untuk berbicara itu kita sudah apa ya, semacam sudah natural gitu kan. Kita bisa, kalau gini aja deh, kita ngomongin orang itu kita sebenarnya udah berarti voice acting loh, voice over loh. Jadi kayak misalnya, ya ini kemarin tuh aku dimintain sama dia, besok bukber ya mau nggak ini. Nah itu kan kita jadi teman kita, itu sebenarnya sudah voice acting kan, gitu. Jadi selalu nyoba, selalu explore, selalu memposting karya kita, walaupun dan jangan dengerin orang nyinyir. Nah, biasa kan gitu tuh, orang tuh kan lagi posting terus, iya apaan sih kayak gitu aja diposting. Jangan, kita harus tetap posting. Nanti kita akan tahu progres kita dari misalnya kita mulai bulan Januari gitu kan. Kalau kita konsisten berlatih terus, banyak referensinya, nanti mungkin di bulan Juli, di bulan Agustus kalau kita konsisten, kita dengerin lagi yang awal, pasti loh dulu tuh ternyata kurang gini ya, kita bisa merasakan dan bisa menilai suara kita sendiri gitu sih. Jadi jangan takut untuk mencoba, pokoknya semua voice acting, semua voice over talent itu pasti ya mereka dari nggak bisa dulu kan gitu.
Suka nonton film nggak? Suka banget. Nah, tuh. Jadi caranya misalnya kita kayak ini aja kalau nonton film, kita membayangkan ketika kita voice over ya, kita membayangkan kita jadi siapa itu. Kayak misalnya kita bayangin Ariana Grande deh gitu. Kita pasti akan ngomong, oh hai, nama saya Liora, Putri Kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Nah itu kita sudah sambil mikirin mukanya Ariana kalau ngomong deh. Nah itu nanti lama-lama bisa keasah deh kayak gitu. Gitu caranya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, udah sih. Mungkin nanti kalau misalkan dari kakak Elsa ingin ada yang ditanyakan, bisa chat aja atau voice acting sama dubbing apa? Bedanya gimana? Bedanya voice over dan dubbing? Sih kayak langsung ngisi suara karakter yang ditetapkan sama ngisi suara karakter yang dari misalkan dari negara lain gitu. Oh gitu. Dubbing, ya dubbing begitu. Kita istilahnya kalau dubbing itu lebih ke kita mengisi suara untuk sesuatu yang sudah ada. Kayak misalnya dubbing Doraemon gitu kan. Dubbing Doraemon itu kan tokohnya Doraemonnya sudah ada. Dia sudah ada filmnya gitu kan. Jadi kita ngikutin aja dia. Kalau misalnya Doraemon yang ngomong, kita akan ikutin suaranya. Kalau misalnya pas mulutnya Doraemonnya berhenti, ya kita harus berhenti. Gitu. Itu dubbing gitu. Kalau voice acting itu kadang kita kalau misalnya dengerin apa ya, drama radio kah atau kita dengerin dengerin audiobook atau misalnya podcast atau live stream audio. Nah, itu mereka berakting tapi kan kita cuma dengan suaranya aja gitu, dengerin suaranya dan kita membayangkan, oh si ini tuh karakternya bengis, oh si ini karakternya dia rendah hati kayak gitu. Nah, ketika kita sudah bisa merasakan, oh ini seperti ini seperti ini, nah itu berarti mereka berhasil tuh beraktingnya gitu. Gitu sih. Ya. Sudah cukup menjawab atau belum? Boleh loh. Udah sih. Gitu. Nanti aja nanya. Boleh. DM aja kita di Indo Voice Over Academy. Pasti kita jawab. betul. Gitu. Nanti kalau misalkan kakak Esa ingin ada yang ditanyakan, boleh langsung chat admin aja atau bisa langsung DM ke Indo Voice Over atau Indo Voice Over Academy. Betul. Seperti itu. Yes. Yap. Ada lagi mungkin yang masih mau baca? Sepertinya masih ada yang ingin bergabung. Boleh. Satu orang terakhir, Kak Amal. Oke, baik. Terima kasih buat kakak Ersa. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Oke. Kak Saida. Oh, karakter lagi. karakter suaranya boleh sesuai kita ya, Kak? Iya dong. Kirain harus bukan lembut. Lembut juga lagi. Lembut itu itu. Oke, kita kasih kesempatan buat satu orang terakhir ya, Kak Dora. Kak Arsen ini cowok kah? Pengen nyoba tapi putri. Besok kita bikin karakter apa? Buta hijau. Oke. Saya Halo, Kak. Selamat sore, dari mana ini? Aku by the way lagi mondok sebenarnya. Lagi di Garut. Lagi di Rumput. Ngabuburit nih kita. Ngabuburit nih. Iya. Boleh. Mau baca yang apa nih? Putrinya seperti apa? Apakah yang lembut? Apakah yang galak? Apakah yang moody? Tiba-tiba marah gitu? Kalau karakter lainnya ada, Kak? Kan tadi udah gitu. Yang Liora Putri ya. Oh, enggak. Kita hari ini memang sengaja ini Putri satu aja. Kalau misalnya suara bisa beda gitu ya? Ya. Yap. Boleh Kalau kakak rasa yang lain besok lagi. Iya. Oke. Ya. Aku lebih sukanya ini sih, Kak. Suaranya tuh lebih ke
fun, ceria gitu. Kalau baca teks gitu tuh lebih ceria. Oh, yang casual. Boleh dong. Ini kita putri yang ceria, boleh. Oke. Oke, coba ya. Hey. Oh, hai. Nama saya Liora, putri kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Oh, aku baru saja melihat bunga yang sangat indah di taman. Asik. Keren banget. Ini putri tapi putri kayak putri anak-anak gitu loh. Seru banget kan, Kak Amal? Kayak Sofia. Kayak di kartun Sofia ya. Iya. Maaf ya Kak, Iya, lucu banget. sama kayak kakak tunggu. Gak apa-apa, ini lucu. Ini kayak princess kecil gitu loh. Iya. Princess Disney tapi yang masih kecil, belum yang princess dewasa. Gitu. Dewasa, betul. Lucu banget. Keren banget. Udah lama sering latihan nggak nih, Kak? Iya, aku tuh sering gitu. Terutama aku tuh ngikutin ada Digni Galuh gitu, dia suka voice over. Aku belajar juga dari dia gitu. Aku sering kalau misalkan lagi di jalanan terus ada teks kayak spanduk gitu, aku suka baca. Terus kalau aku gabut gitu di lemari pas di asrama gitu, di asrama tuh aku suka baca-baca teks yang ada gitu. Gitu. Membaca teks dengan karakter dan ada nadanya juga kan. Nah, kemarin ini dari Indo Voice Over. Masalah. Halo teman-teman. Mohon maaf ya karena ada sedikit kesalahan teknis. Jadi harus ganti HP terlebih dahulu. Tapi kita melanjutkan sesi yang tadi ya. Tapi sebelumnya, oke, tunggu sebentar. Kita undang Kak Dora terlebih dahulu untuk join live kita. It's okay, Kak. Oke, maaf ya teman-teman. Benar. Mari kita. Oke. Aduh, ada-ada saja live kita sore hari ini. Halo teman-teman. Buat yang mungkin dari tadi masih menunggu, terima kasih ya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru aja bergabung, selamat datang. Selamat datang. kembali lagi bersama kami. Betul, kembali lagi bersama kami. Tapi ini BTW Kak, ini nggak kelihatan lagi nih videonya nih. Dari tempat aku nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan Kak Doranya nih. Oke. Nggak apa ya? Aku aman sih, ya. Aman-aman. Oke, siap. Oke, kita lanjutin yang tadi sampai mana ya? Oke. Kak Iput, halo, aku telah gabung. Kak, kita lagi sesi baca naskah nih. Kalau mau gabung, nanti tinggal request aja. Jadi satu live sama kita. Terus kita lagi baca ini tuh. Skrip menjadi putri-putrian. Iya, Gitu. betul banget. Kakak itu kalau mau join, pengen bacain contoh naskahnya, boleh banget langsung aja kirim request join live. Kemudian nanti bisa gabungin live bareng kita. Iya. Begitu. Tadi sempat kepotong ya Kak? Betul. Waktu sama Kak siapa tadi? Kakak Francis. boleh banget. Silakan Kakak El Francis, request join aja. Kak El Francis, coba. Kak El Francis, tadi kayaknya muncul. Iyo. Kak Amal, untuk itu kameranya yang di skrip, apakah sudah terlihat semuanya naskahnya?
Kalau di aku cuma sampai, nah udah. Halo, selamat sore. Hai. Aduh, ini bajunya udah sama nih sama itu karakter Liora Putri Merah. Halo Kak, Halo, salam kenal. salam kenal. Saya Dora, ada Kak Amal. Halo Kak, Dari kota mana nih? kebetulan udah lama juga follow Indo Voice Academy. Nah, ini. Oke, kita mau langsung aja coba untuk menjadi putri nih, putri yang seperti apa. Dari tadi kita putri yang imut udah, putri yang dewasa udah, putri yang versi cowok sudah. Yang belum yang putri galak nih belum nih kayaknya. Tapi silakan mau jadi putri yang seperti apa, silakan. Jutek-jutek gitu ya? Itu belum ada tuh. Dari tadi belum ada tuh, masih putri baik hati semua dari tadi. Kalau mau tantangan boleh nih. Aduh. Bagaimana? Sudah siap? Oke, coba. Oke, silakan. Jutek-jutek, oke. Jutek-jutek. Hai. Nama saya Liora, Putri Kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Oh, aku baru saja melihat bunga yang sangat indah di taman. Kejudesannya sangat terasa. Cocok ya Kak Dora ya ternyata ya. Cocok. Pak, keluarin mungkin ya Kak. Oh iya, betul. Kalau senggol-senggolan mau ambil sayur kan, nah itu tuh keluarkan itu judesnya. Karena ini kita lagi voice acting ya, jadi apakah mau mencoba lagi acting menjadi yang lain yang tidak judes mungkin? Tapi dengan karakter putri juga. Iya, dengan karakter putri juga gitu. Boleh. Oke, kita coba ya. Mau apa nih? Tadi sih pas belum coba kayak latihan-latihan lembut-lembut gitu Kak. Putri yang tersakiti mungkin boleh ya? Putri yang lemah lembut. Gimana? Boleh yang silakan. Yang lembut. Oh, hai. Nama saya Liora, Putri Kerajaan Starlight. Apa yang harus saya katakan? Oh, aku baru saja melihat bunga yang sangat indah di taman. Nah, itu yang tadi kita sempat ngebahas juga kan, kalau misalnya voice acting itu kita harus membayangkan kita mau seperti apa. Nah, itu baru keluar di suara ya teman-teman ya. Jadi yang sudah dilakukan ini sudah benar gitu. Jadi kan tadi soalnya banyak pertanyaan nih, mulai dari mana kalau mau jadi voice over talent gitu. Ya seperti ini. Jadi ini bukti nyata nih ya Kak ya, bukti nyata sudah ada nih teman-teman. Tuh. Menjadi apa? Tuh. Koreksi atau aku boleh tutup videonya atau gimana? Sudah boleh tutup videonya. Makasih ya Kak ya. Selamat sore. Juga senang banget. Ini gimana cara tutupnya? Aku belum pernah sebelumnya. Back aja terus leave. Leave. Keluar. Oh iya ya. Ya betul. Oke. Kak Zainal, izin live dulu, ada keperluan keluar, boleh sekali. Udah boleh, terima kasih, sampai jumpa. Kita akan selalu berjumpa lagi di sini karena kita akan live terus gitu. Oke, untuk coba-coba voice actingnya membaca naskah kita sudahi, Kak Amal ya. Kita sekarang kembali ke membaca beberapa pertanyaan sebelum kita tutup sesi live kali ini. Tapi kita akan ketemu lagi secepatnya. Gitu. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan dari kakak Iput PJ nih Kak. Boleh.
punya alat rekam suara yang proper, apakah bisa? Untuk apa dulu? Kita klien masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang project-project yang klien itu harus rekaman di studio atau harus suaranya yang bersih banget, itu memang kita harus punya alat rekam yang proper gitu. Kan nggak mungkin juga misalnya kliennya besar seperti apa ya? Ini boleh nyebut brand nggak sih? Misalnya produk mobil gitu ya, produk mobil dari Jepang gitu, kan pasti mereka akan minta yang terbaik, yang tersunyi lah, suara yang terbagus gitu. Memang kita harus menyediakan, harus rekaman proper dengan alat-alat studio gitu. Tapi ada juga klien ini sebenarnya tergantung kliennya juga sih. Kalau kliennya misalnya apalah pakai recording apa aja, asal kita suaranya nggak noise, kita bisa dengar suara artikulasinya dengan jelas, itu sih nggak apa-apa aja. Jadi nanti tinggal dikomunikasikan dengan klien saja gitu sih. Tapi kalau misalnya alat-alatnya belum begitu proper tapi sudah bisa rekaman dengan baik, kita tuh biasanya ada tips and tricks untuk gimana suaranya supaya bisa maksimal gitu, kayak misalnya rekaman di dalam lemari misalnya gitu, atau rekaman pakai selimut gitu ditutup, kita rekaman karena suaranya supaya biar nggak mantul, itu juga ada. Semuanya sudah tersedia di feed dan ini reels kami Instagram, kita lihat-lihat aja tuh pasti. Dan itu tuh berulang, kita ngingetin terus gimana caranya biar suaranya bagus, gimana caranya dengan budget segini kita bisa rekaman dengan alat yang proper kayak gitu sih. Begitu. Semoga Oke, menjawab siap. pertanyaannya ya. Berarti tinggal melihat seperti apa kebutuhannya dan Ya. Tergantung klien juga ya Kak ya. Betul. Klien kalau misalnya di YouTube tuh kan ada yang suka review, misalnya review film gitu. Mereka sebenarnya ada juga yang tidak begitu butuh yang audio yang perfect banget, karena kan nanti akan diisi dengan ada background, ada background musiknya juga gitu. Jadi mungkin mereka nggak terlalu yang harus yang perfect, harus yang nggak apa-apa. Jadi tergantung kliennya aja, tergantung bagaimana kita berkomunikasi dengan klien gitu. Kak Amal, ada yang telat nonton ini, Kak Amal. Wah, ada yang telat nonton, Kakak Novia. Tapi jangan Nggak apa ya, Kak? khawatir. Yes. Jangan khawatir, karena apa, Kak Amal? Kita akan live seperti ini terus di kapan, Kak Amal? Yes. Karena untuk live kita ini, teman-teman nggak perlu khawatir ya, yang mungkin telat join live-nya, atau mungkin belum sempat ikutan praktek voice bacain naskah, itu teman-teman tenang aja, karena kita bakal rutin live ya, Kak Dora, kita bakal rutin live selama 1 minggu sekali, itu setiap hari Kamis jam 3:30 sore. Seperti itu. Betul. Kita akan seru-seruan bacain naskah. Iya, sebenarnya nanti kita akan selalu sesi membaca naskah. Ya. Baik. Apalagi nih informasinya, Kak Amal? Kita mau ada workshop offline. Ini kesempatan buat teman-teman yang ada di Jogja ya. Dan mungkin kita sampaikan sekali lagi ya Kak Dora, karena mungkin tadi ada teman-teman yang belum join live. Jadi kita akan mengadakan yang namanya workshop offline. Workshop offline-nya itu kita lakukan di Jogja, buat teman-teman yang ada di Jogja, dan benefitnya itu ada banyak banget. Cara daftarnya gimana? Bagaimana Kak? Cara daftarnya gimana, Kak Amal? Oke, untuk cara daftarnya gampang banget ya, teman-teman tinggal coba dicek aja di story kita, baik itu di Instagramnya Indo Voiceover Academy maupun Indo Voiceover. Di situ sudah kita sediakan link yang bisa teman-teman klik dan daftar untuk acara workshop tersebut. Workshop tersebut akan kita lakukan pada tanggal 21 di bulan Maret ini. Ya. Pas banget di jam 4 sore gitu. Jadi kita ngabuburit bareng sambil belajar bareng. Gitu. Yang kepo boleh banget teman-teman langsung dicek-cek aja. Gitu deh. Mungkin untuk sesi live kita pada sore hari ini kita cukupkan ya Kak Dora. Ya.
kita cukupkan. Oke. Aku ucapkan terima kasih buat Kakak Dora yang sudah menemani kita live pada sore hari ini atas insight-nya, atas jawaban-jawabannya kepada teman-teman semuanya. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu sudah terjawabkan. Nanti kalau misalkan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh banget langsung DM di Instagram kita atau langsung ke nomor admin aja, silahkan tanya-tanyakan di situ. Dan kita juga akan melakukan live lagi di minggu depan ya, di hari Kamis, di hari yang sama. Dan untuk topiknya apa? Untuk topiknya masih rahasia. Nanti kita bakal share ya teman-teman, posternya seperti apa. Kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Instagram kita di Indo Voice Over Academy maupun di Indo Voice Over. Terima kasih untuk Kakak Dora. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih teman-teman.